Selamat siang saudaraku sekalian. Hari ini tanggal 3 Maret tahun 2025, hari Senin tepatnya saudaraku, dan pukul 12:50 saudaraku. Mari hari ini kita menyembah Yeshua HaMasyiah dengan lagu yang penuh dengan sukacita ya saudaraku ya. Hai saudara, dengarkanlah. Saat kau dihina, saat direndahkan, saat kau difitnah, saat dipermalukan, tak usah menangis, tak usah bersedih. Dia tahu air matamu, Yesus akan bertindak. Saat kau dihina, saat direndahkan, saat kau difitnah, saat dipermalukan, tak usah menangis, tak usah bersedih. Dia tahu air matamu, dia akan bertindak. Tak usah menangis, tak usah bersedih. Dia tahu air matamu, Yesus akan bertindak. Haleluya saudaraku. Kita bersukacita ya saudaraku, syairnya luar biasa. Saat kita dihina, saat kita difitnah, saat dicaci, saat dijelekkan, saat dipermalukan dengan luar biasa, dikatakan apa? Jangan menangis, jangan bersedih. Dia tahu air matamu, Yesus akan bertindak. Susah tapi ya saudaraku ya, ketika kita dijelekkan oleh orang lain begitu ya, baik itu saudara kita yang kita kenal ataupun tidak, ataupun kawan begitu, rasanya ingin membalas begitu ya, itu manusiawi gitu, gitu ya rasanya ya. Tapi kita tidak demikian, karena kita anak-anak Yeshua HaMasyiah yang tidak boleh membalas ya. Kenapa? Karena kita diajarkan untuk mengasihi saudaraku ya. Jadi saudaraku, mari kita buka ayat Alkitab kita pagi hari ini ya saudaraku ya. Nah, sebelum kita buka ayat Alkitabnya, kita akan berdoa lebih dahulu ya. Oke, sebelum kita buka ayat Alkitabnya saudaraku, kita berdoa lebih dahulu ya. Haleluya. Bapa Yahweh Elohim, Yeshua HaMasyiah yang terkasih, kami bersukacita pada hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa hidup kami, yang menyedihkan ataupun yang mendatangkan sukacita, kami percaya semua terjadi dalam rencanamu. Manusia merancangkan yang buruk, tetapi Engkau mengubahnya menjadi kebaikan bagi kami. Kami mau belajar firman-Mu, biarlah urapan-Mu hadir saat ini Yeshua HaMasyiah. Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudaraku ya. Baik, kita akan buka dari Matius 24 ayatnya yang ke-12 saudaraku ya. Apa itu bunyinya? Sudah ketemu? Baik, saya akan bacakan untuk Anda. Matius pasal 24 ayat 12. Dan karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jadi di akhir zaman ini kasih menjadi sangat dingin. Orang-orang menjadi tidak tahu yang namanya terima kasih, begitu ya saudaraku ya. Dan orang-orang hanya mengerti pusat kepada dirinya sendiri, center self ya, self center ya. Jadi berpusat sama dirinya sendiri saudaraku. Orang-orang kebanyakan orang akhir zaman ini hanya mengasihi dirinya sendiri. Kalau itu berkenaan dengan dirinya,
oke, welcome, fine, I'm here, begitu. Tetapi bagaimana kalau itu harus empati dengan saudaranya? Oh, nanti dulu, aku masih ada ini itu yang harus kukerjakan, saudaraku ya. Nah, apakah Anda demikian? Saya rasa tidak, karena kita semua sudah diubahkan oleh Yahweh Elohim kita ya, saudaraku ya. Nah, saudaraku, Markus 1 ayat 11, apa yang dikatakan? Nah, Matius, saudaraku ya. Matius 22 ayat 37, saudaraku. Jadi biasa ini, ayat Alkitab saya berubah sendiri begitu ya. Jadi kita buka, saudaraku, di Matius. Matius pasal 37, pasal 22 ayat 37, saudaraku ya. Jadi, dan Yesus berkata kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, saudaraku. Nah, inilah perintah yang pertama dan perintah yang terbesar, saudaraku. Tetapi bagaimana kita bisa mengasihi Yahweh Elohim kita, saudaraku, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita? Perintah selanjutnya. Dan yang kedua yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, saudaraku. Nah, jadi saudaraku, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama kita, maka bagaimana engkau bisa berkata engkau mengasihi Elohimmu? Bagaimana engkau bisa berkata engkau mengasihi Tuhanmu? Ya, engkau mengasihi Yahwehmu. Saya katakan bohong gitu ya. Jadi orang yang berkata mengasihi Yahweh Elohim, mengasihi Yeshua HaMashiach, tetapi dia tidak bisa mengasihi sesamanya, baik itu suaminya, baik itu saudaranya, baik itu orang tuanya, tetangganya, atau temannya, atau bahkan sekalipun musuhmu. Ya, itu bukan kasih namanya, saudaraku ya. Jadi kemarin saya katakan, para imam, kalau hatimu belum beres, engkau tidak boleh naik ke atas mimbar. Kenapa demikian? Enggak layak ya. Kalau mau menghadap Yahweh Elohim kita, hati kita harus sudah beres, saudaraku ya. Dan firman pagi ini juga menguatkan kita, saudaraku. Jadi di dalam mengasihi itu, kalau kita sudah mengasihi, nggak berarti orang lain harus mengasihi kita. Kalau kita inginnya beres, begitu ya, sudah mengampuni, kita minta ampun kepada orang lain, tapi orang lain tidak mau mengampuni kita, itu sudah tidak menjadi urusan kita, saudaraku ya. Jadi yang penting kita membereskan hidup kita di hadapan Yahweh Elohim. Entah manusia itu mau mengampuni kita atau tidak, mau menerima kita atau tidak, suka-suka dia gitu ya. Kan ada lagunya itu, suka-sukamu Tuhan. Siapa yang buat? Pak Erastus atau siapa itu yang buat ya? Jadi Pak Niko atau Pak Erastus itu yang buat. Suka-sukamu Tuhan. Saya lupa penciptanya, maaf ya Pak kalau saya melupakan Anda sebagai penciptanya. Tapi lagu itu sangat bagus gitu ya. Jadi suka-sukanya Tuhan mau seperti apa? Suka-sukanya Yahweh Elohim, suka-sukanya Yeshua HaMashiach mau seperti apa? Ya kan, saudaraku ya. Yang penting kita sudah berusaha melakukan, mengerjakan yang terbaik ya. Dan tentang saudaramu, tentang hatinya, sudah bukan lagi urusan kita. Kalau kita datang kepadanya, kita minta ampun dan dia mau mengampuni, haleluya, begitu kan? Dan dia mau berdamai, haleluya, gitu. Kalaupun kita tidak bersalah, nggak apa-apa. Terkadang kita harus memulainya lebih dulu, nggak apa-apa. Kalau kita dihina, dicaci, dimaki, ya haleluya. Itu harga yang harus kita bayar untuk memberitakan firman Yeshua HaMashiach. Bahkan saya juga dapat itu WA, Bu, saya sudah beritakan nih kepada hamba Tuhan ini, kepada hamba Tuhan ini, kepada jemaat ini, kepada teman ini, saudara ini. Loh, malah saya diblokir. Saya memberitahukan nama Yahweh Elohim, nama yang benar, Yeshua HaMashiach, malah saya diblokir. Saya katakan kepadamu, Pak dan Bu, upahmu besar di surga ya. Jadi jangan menyerah. Saya juga sama, saya disebut itu muridnya dari Bapak Lukas Sutrisno. Lukas Sutrisno itu saya aja nggak kenal begitu. Saya hanya tahu Bapak Lukas itu dari YouTube saja ya. Jadi saya bukan muridnya, bukan gitu ya. Tetapi
beliau juga mengajarkan loh baik gitu. Jadi semua hamba Tuhan itu baik, pengajarannya baik gitu. Tinggal bagaimana kita memetiknya. Begitu ya saudaraku. Jadi mari di akhir zaman ini kita semakin mendekat kepada Yesus Hamasyah. Tidak sibuk dengan kebencian, tidak sibuk saling menjatuhkan. Mari kita bergandengan tangan saling menguatkan ya, karena harus ada kasih dalam hidup kita. Hari ini saudaraku, pagi ini, siang ini temanya adalah bagaimana kita bisa hidup dengan mengasihi. Kalau Anda sibuk dengan sakit hatimu, dengan hatimu yang gimana begitu, yang resah, yang galau, yang penuh kemarahan, saya beritahu Anda rugi, karena rapture bisa jadi terjadi di tahun 2025 ini. Siapa yang bisa mengatakan tidak? Ataupun siapa yang bisa mengatakan iya pasti? Nggak ada. Tetapi kita harus berjaga-jaga. Semua tanda telah digenapi, semuanya telah terlihat, begitu ya. Entah terjadi di tahun ini ataupun tahun depan ataupun kapan, yang penting kita bersiap. Jadi jangan sibuk membenci saudara kita ya, jangan sibuk. Apalagi engkau hamba-hamba Tuhan, aduh jangan, lepaskan semua itu ya. Mari kita nyanyi pujian saja biar hati kita gembira. Pujiannya pujian sekolah minggu, saudaraku yang saya pilih. Gak apa-apa kan, karena itu firman. Karena kita masih anak-anaknya, anak sekolah minggunya Bapak Yahweh Elohim kita ya. Haleluya. Kasih, 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 kasih. Tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ayo lagi saudaraku. Kasih Yesus. Sekali lagi ya saudaraku ya. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Jadi kalau Anda yang suka marah-marah, maka selidikilah di hatimu, kasih siapa yang ada di sana ya. Jadi nggak usah marah-marah, nanti cepet tua. Dan terlebih lagi kalau kita sukanya marah-marah, sukanya membenci, begitu ya, tidak bisa mengampuni, tidak bisa menutupi segala sesuatu, begitu ya. Jadi yang suka mempermalukan kawan-kawannya, yang suka mengungkapkan kejelekan kawan-kawannya, ketahuilah di sana, selidiki spiritmu. Karena apa yang dikatakan? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Haleluya saudaraku ya. Haleluya, puji Yesus Hamasyah. Hari ini cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Ya Bapa, bagi kami yang masih sulit mengampuni, bagi kami yang ingin menonjolkan diri sendiri,
bagi kami yang tidak mau mengerti sesama kami, bagi kami yang ingin menguasai segala sesuatu, yang tidak mau mengampuni. Tolong kami Yeshua, ajar kami kasih-Mu, ajar kami hikmat-Mu, ajar kami bawa kami kembali ke dalam kelemah lembutan-Mu. Engkau menjamah kami semuanya, tenangkan hati kami. Dalam nama Yeshua HaMasiah, diberkatilah pekerjaan seluruh umat-Mu. Engkau melimpahkan segala sesuatu yang mereka semua butuhkan, tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengalami kesusahan. Engkau semua memberikan kelepasan ya Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMasiah Yahweh Elohim, kami percaya Yeshua HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.